Oke, selamat datang di Rian Santa. Kali ini gue mau ngebahas hasil match dari UCL. Tadi malam itu banyak banget pertandingan, cuma gue nonton dua pertandingan dan makanya dua pertandingan ini yang gue bahas dan gue nonton siaran ulangnya juga full di video.com ya. Di sini tadi malam kita review dulu match day kedua. Itu ada Salzburg melawan Brest, ini kita nggak usah bahas juga. Salzburg kalah. Stuttgart lawan Praha imbang. Dortmund menang 7-1, makanya dia memuncak di saat ini klasemen. PSV 1-1, Man City 4-0, ya itu mau gak usah dibahas. Barcelona Young Boys yang gue tonton, Leverkusen Milan, Inter Milan, apa nih, Cevena, sama Arsenal dan PSG. Nah gue mau ngebahas Barcelona Young Boys dan Arsenal PSG. Jadi gue mau bahas PSG sama Arsenal dulu. Di sini gue menarik ya, menonton dua tim ini. Gue sangat tertariknya dengan Arsenalnya. Kenapa? Karena Arsenal ini bukan dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Kita tahu sendiri lah, motor serangan Arsenal itu adalah Odegaard. Nah Odegaard ini lagi cedera, tapi Arsenal masih bisa perform. Gue cukup takjub kemarin Arsenal City gitu. Bisa mencolong poin, bahkan hasil imbang ya, menurut gue itu udah bagus banget. Walaupun bisa menang, tapi itu udah bagus. Ternyata lawan PSG, menurut gue ini pemain-pemainnya lagi on fire ya gitu. Di sini motor serangannya jadi dari Bukayo Saka. Bukayo Saka ini sangat efektif pergerakannya. Dan lini belakang Arsenal kita harus acungin jempol, saat ini kondisinya dia lagi yang terbaik ya di Premier League maupun di UCL, karena rapi. Dan kalau bisa dibilang bang itu mah ketolong sama Mister Gawang, ya bisa dibilang ini termasuk ketolong sama Mister Gawang, karena beberapa peluang dari PSG itu kena tiang dan penyelamatan dari David Raya. Tapi nggak adil lah kalau kita bilangnya diselamatin sama tiang, karena ini rapetnya lini belakangnya. Dan gue nggak ngerti ya formasi yang dipakai, pemain-pemain yang dipakai sama Luis Enrique ini nggak banget jadi klub mediocre selayaknya PSG zaman dahulu ya. Kalau menurut gue dari segi serangan, dari segi line up, dari segi bertahan, dan Donnarumma itu banyak banget blunder. Berbeda dengan David Raya. David Raya tuh banyak melakukan save krusial, walaupun Donnarumma juga melakukan banyak save krusial ya. Gabriel Martinelli 2 kali ditepis tendangannya sama Donnarumma. Tapi gol pertama Havertz itu menurut gua harusnya bisa ditepis sama Donnarumma. Gol dari kedua dari Bukayo Saka dari free kick harusnya sih nggak bisa nggak terjadi gol ya. Itu karena miss leading antara lini belakangnya PSG. Jadi agak bingung juga gue menilai PSG ini. PSG ini underperform, tapi nggak, lebih tepatnya mereka nggak punya ini ya, semangat buat menang. Beda sama Arsenal, itu yang membedakan sih menurut gue. Arsenal itu kelihatan pengen menang, pengen juara, pengen metik poin, tapi dari sisi PSG enggak. Gue sangat menyayangkan ya, walaupun ada banyak penyelamatan dari Donnarumma yang menurut gue krusial. Mungkin kalau bukan Donnarumma juga bisa 4-0 atau 5-0 kali itu kesempatan dari Arsenal buat cetak gol. Dan ini nilai plus juga buat Arsenal ya, di kala lu keterbatasan pemain kreatif, tapi pemain-pemain lain itu bisa lu manfaatin dari servis ya. Balik lagi ya, free kick atau dari corner. Pokoknya long ball Arsenal menurut gua menarik ya. Ini mungkin strategi alternatif dari Arteta. Jadi untuk pertandingan ini gue cukup menikmati, bagus, dan ya selamatlah buat Arsenal. Terus gue mau ngebahas tentang FC Barcelona. FC Barcelona itu menurut gue kembali ke performa awal ketika diasuh sama Hansi Flick. Menurunkan banyak pemain-pemain inti. Ya bisa dibilang inti lah, kecuali minusnya Ter Stegen ya. Dan disinilah yang gue soroti ya. Young Boys ini bukan tipikal tim yang menyerang banget. Mereka lebih bertahan, mereka mengincar mungkin ya hasil imbang mungkin ya.
syukur-syukur bisa petik 3 poin gitu. Tapi Barcelona tahu gitu gimana cara mendobrak tim yang bermain full bertahan ya. Low block kayak gini. Dan itu ternyata efektif gitu. Rafinha dijadikan attacking midfielder. Dan ini menurut gua yang menariknya ya. Biasanya itu diisi oleh posisinya Dani Olmo. Nah, Hansi Flick ingin Rafinha di posisi itu dan ternyata efektif. Rafinha dan Lamine Yamal itu adalah motor serangan dari Barcelona tadi malam. Lewandowski akhirnya bisa mendapatkan aliran bola, terus juga Inago Martinez juga jadi perform lagi, walaupun yang sangat harus disoroti adalah lini belakang Barcelona ya. Mungkin kalau bukan Young Boys lawan ya, atau sekelas Porto, Benfica, mungkin itu bisa nggak jadi 5-0. Beda cerita tuh perjalanan pertandingannya karena sangat ringkih banget lini belakang dari Barcelona ya. Satu dianulir offside, terus juga ya Inaki gitu. Gua nggak ngerti secepatnya harusnya Szczęsny dimainin ya di Barcelona karena menurut gue ini sangat sangat rawan dan sangat berbahaya apalagi nanti melawan tim-tim besar kayak Atletico, Real Madrid di Liga atau melawan tim-tim besar lagi nanti di UCL. Menurut gue secepatnya karena kayaknya emang cederanya bakal panjang Ter Stegen. Win-win solution juga untuk Barcelona karena untuk memicu karena sejauh ini udah berapa musim Ter Stegen juga nggak ada pesaing di posisi goalkeeper. Harusnya bisa terpicu lagi biar meminimalisir blunder-blundernya Ter Stegen. Di sini overall gue suka menonton Barcelona dengan full matchnya, dengan attackingnya, dengan passing pendeknya, lari 90 menit, Rafinha layak lah jadi MVP. Pedri yang masih belum menemukan magisnya lagi walaupun dia bermain bagus tapi menurut gue levelnya dia harusnya di atas itu. Oke lah gitu. Jadi review untuk UCL malam ini sangat menyenangkan menurut gua. Hasil-hasilnya juga cukup pantas. Nah, nanti malam itu berarti ada Shakhtar Donetsk lawan Atalanta, Girona Feyenoord, Benfica Atletico, Liverpool Bologna, Leipzig Juventus. Real Madrid akan melawan Lille. Ya, klub Brugge nggak usah terlalu dibahas. Aston Villa melawan Bayern Munchen dan Monaco Dinamo Zagreb ya. Ini menarik sih. Nanti malam itu Madrid melawan Lille menarik. Liverpool kayaknya itu udah auto. Dan Atletico Benfica sih menarik sih. Atletico Benfica, Aston Villa Bayern, Real Madrid itu tiga mungkin yang harus kita pantau ya. Previewnya sih sejauh ini begitu aja dari gue karena gue nggak bisa mempreview panjang. Jadi review pertandingan UCL malam ini menurut gue menarik. Sampai ketemu lagi di preview berikutnya ya guys ya. Bye bye, thank you.